Aku tantang kamu buat nyebutin game Naruto terbaik sepanjang masa menurutmu. Pasti kamu bakal jawab Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Atau kalau enggak, kamu bakal jawab Naruto Ultimate Ninja 5 dari PS2. Ya kan? Jangan kaget kalau aku tahu ya. Soalnya emang cuma itu game Naruto yang paling gampang diingat sama kita. Tapi gimana kalau aku bilang ada satu game Naruto yang menurutku ini bisa jadi game Naruto terbaik sepanjang masa. Dan aku yakin mungkin kamu belum pernah dengar namanya sama sekali, alias underrated parah. YTTA aja cuy. Tapi aku spill ya gamenya ya. Namanya itu Naruto Rise of a Ninja. Jangan heran dulu, soalnya ada yang lebih membagongkan lagi. Game ini tuh bukan dibikin sama developer Jepang kayak biasanya. Kamu pikir ini dibikin sama Bandai Namco? Salah besar anak muda. Yang bikin ini adalah Ubi Lembut. Ya bener, Ubi Lembut. Ubisoft cuy. Lebih tepatnya Ubisoft Montreal. Studio yang 2 minggu setelah rilis game Naruto ini langsung rilis Assassin's Creed pertama. Gila gak tuh? Ini nih Prime Ubisoft. Lihat aja nih, bukti seriusnya Ubisoft garap game Naruto yang satu ini. Buat keluarin jurusnya aja kamu harus beneran pencet tombol yang beda-beda kayak lagi praktekin segel tangan. Ya kayak gini loh. Beda banget kayak game Naruto yang lain. Nah, di video bacotan gaming kali ini, aku Lajunta, gamers yang udah ngikutin game Naruto dari dulu banget, bakal ngebuktiin ke kamu kenapa game Naruto yang kelihatan asing ini justru yang paling meyakinkan. Aku bakal ngebahas gimana sebuah developer barat bisa lebih ngerti dunia Naruto lebih dalam. Gimana rasanya gameplaynya yang hidup itu. Sampai alasan kenapa game sebagus ini malah nyaris gak ada yang tahu sama sekali di Indonesia. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. Coba bayangin posisi Lord Ubisoft waktu 2007. Mereka lagi ambis-ambisnya, lagi jaya-jayanya. Lagi di masa keemasan tuh. Udah kayak Indonesia emas 2045. Soalnya Assassin's Creed lagi digarap abis-abisannya buat dijadiin franchise baru yang bakal ngubah arah industri game action adventure 1 dekade ke depan. Tapi di waktu bersamaan, nggak tahu ya gimana ceritanya. Aku juga nggak tahu, nggak kepikiran juga. Mereka kok bisa punya waktu dan effort buat bikin game adaptasi Naruto yang pas itu lagi naik daun di Amerika sana. Padahal kan kalau ngerjain 2 proyek gede barengan biasanya salah satunya jadi ngampas tuh. Kayak mungkin di negara ini kan lagi ada 2 proyek yang barengan ya, yang jalan. Ada yang makan-makan sama yang ada tentara-tentaraan tuh buat jaga toko ya. Itu sama-sama kaca balau kan ya. Nah, si Naruto Rise of Ninja ini jadi game Naruto pertama sepanjang sejarah yang dikerjain sama developer non-Nippon. Soalnya sebelum-sebelumnya semua game Naruto mulai yang sampah sampai yang bagus kayak Ultimate Ninja di PS2 itu dikerjain sama studio-studio Jepang yang ya kita tahu semua lah ya. Siapa sih orang Jepang yang hatam sama cerita Naruto? Mereka jelas ngerti tuh budaya sama nuansa ceritanya dari lahir. Sebut aja kayak CyberConnect 2, Acting, sama Takara Tomy. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan. Si Ubisoft Montreal ini juga mau ikut-ikutan developer Jepang jadi untuk ngebikin game Naruto. Ibarat posisi Ubisoft udah kayak Capo Verde. Nggak ada yang tahu kalau dia tuh diem-diem jago. Tapi dari sini Ubisoft sebagai kuda hitam di depan developer game Jepang yang udah biasa bikin game anime bakal membuktikan gimana saktinya mereka. Gimana sebuah developer barat ini yang udah terbiasa bikin game-game kayak Tom Clancy's Rainbow Six, Prince of Persia, sampai Far Cry disuruh ngerjain game ninja-ninjaan di Jepangan ini. Hasilnya justru kebalikan dari ekspektasi semua orang. Dari segi artwork, model karakternya dibikin proporsional, detail, pakai cel shading yang bikin tiap karakternya kerasa kayak punya elemen dari manga langsung, tapi tetap dalam bentuk 3 dimensi. Bukan cuma 2 dimensi side scrolling kayak PS2 dulu. Cara mereka ngebungkus roaming atau open world ala-ala ini juga nggak asal-asalan. Mereka kasih sesuatu yang benar-benar baru, inovasi yang beneran bagus. Kalau di game PS2, kamu cuma bisa keliling Konoha tapi kepentok Invisible Wall. Di sini, kamu bisa explore di ruang terbuka lewat gerakan-gerakan yang benar-benar kayak Naruto. Bisa keliling naik-naik ke gedung Hokage, mantul-mantul ke pohon, lompat ke atap-atap, sampai jalan di air. Yang bikin makin gila bukan aku doang tuh yang mikir game ini tuh game yang bagus gitu. Tapi game ini bisa membuktikan dapetin nilai 78 di Metacritic. Sama IGN aja nyebut ini game Naruto pertama yang beneran layak disebut game Naruto yang oke. Tapi biar aku nggak omon-omon doang kayak memuja game ini, ayo kita bedah satu-satu gimana ini game bisa goreng-goreng game Naruto lain kalau dibandingin.
Di game ini yang jadi hidangan utamanya adalah Adventure Mode. Total durasi gameplay 7-8 jam buat nyelesain cerita utamanya. Ceritanya sendiri diambil dari 80 episode pertama animenya. Mulai dari waktu Naruto masih jadi bocah urakan, plonga-plongo nggak ngerti apa-apa, dimusuhin sama orang, sampai dia gelut sama Gaara yang berubah jadi Sukaku. Jadi kalau kamu ngerasain nonton Naruto zaman-zaman awal banget, keluar di Global TV pas TV-nya masih TV tabung tuh, nah rasanya tuh kayak ngerasain ulang sama momen tadi, tapi lebih seru, lebih kerasa feel kamu jadi ninjanya, bukan cuma nonton doang. Yang bikin mode ini spesial bukan cuma soal ceritanya. Kalau soal cerita mah semua game Naruto dari mulai zaman batu pun bisa bikin terus diadaptasi langsung dari animenya. Gampang banget. Tapi yang jadi PR tuh gimana developer bisa kasih sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, yang nggak salah-salah ngelarin misi terus selesai gitu aja. Nah di sini mereka kasih kamu kesempatan bener-bener bisa jadi warga Konoha. Maksudnya ini Konoha beneran ya, bukan Konoha yang kau beneran bisa jelajahin desanya. Mapnya gede, gerakannya juga smooth dinamis. Jadi kamu nggak cuma bisa jalan doang, menyusuri gang-gang di Konoha, rasanya kayak lebih kenal sama Konoha daripada cuma jalan dari titik A ke titik B yang ngebosenin. Menurutku jelas lebih seru ya ketimbang Adventure Mode yang ada di Naruto Ultimate Ninja Storm Series. Misi-misinya sih sebenarnya biasa aja. Kamu bakal disuruh bantuin orang-orang Konoha nyari koin tersembunyi buat upgrade atau ikut latihan skill. Kalau dilihat skill lah sih emang kayak formula yang udah sering dipakai di game lain ya. Tapi mereka ngebungkus formula tadi jadi relevan sama cerita Naruto. Soalnya kamu pasti ingat kan di awal cerita, Naruto ini benar-benar jadi musuh masyarakat. Dimusuhin satu desa. Udah no lab, nggak punya siapa-siapa, mau ngobrol sama orang lain pun masih dizolimi pula. Diomongin monster penyebab bencana. Sedih banget gak tuh anak sekecil itu menanggung beban seberat itu. Nah, dari konteks tadi Ubisoft ngebikin detail kalau tiap NPC yang kamu temuin tuh bakal punya simbol kayak emoticon kesel di atas kepalanya yang nunjukin kalau nggak ada orang yang mau ngobrol sama kamu, nggak ada orang yang mau nolong kamu. Nanti makin kamu bantuin mereka menyelesaikan misi atau ikutan ngobrol, emoticon kesel tadi bakal berubah jadi emoticon senyum cuy. Jadi orang-orang udah mulai suka sama kamu. Detail ini tuh yang bikin kamu nggak cuma menyelesaikan misi satu-satu doang, tapi beneran ngerasa lagi ngebangun reputasi Naruto yang udah rusak dari negatif, bukan dari nol lagi malahan, sampai jadi disukai sama masyarakat. Ibarat kamu kayak bermasyarakat beneran deh, menangin hati warga Konoha ini. Belusukan bantu orang-orang kelarin masalahnya, tapi kalau Naruto kan nggak berharap imbalan, kan dia emang udah baik dari sononya. Jujur sampai 2 jam pertama gameplay story-nya emang kelihatan biasa aja. Kamu belum bisa banyak gerak, ekspor sana sini, cuma bisa jalan sama lompat doang kayak orang biasa. Tapi kalau kamu udah buka skill buat manjat pohon, terus lanjut ke lompat dari pohon ke pohon kayak yang ada di animenya, bakal langsung beda banget tuh feel-nya. Kamu pasti ngerti kan betapa ikoniknya adegan kayak pengintaian atau pas pengejaran Naruto sama teman-temannya lompat dari pohon di hutan gitu. Nah, di sini kamu bisa melakukan itu. Jadinya mulai berasa kayak ngasih kita pengalaman jadi ninja, bukan cuma jadi Naruto yang plonga-plongo yang cuma bisa jalan lari-lari doang. Sayang banget ada satu hal yang menurutku agak kelihatan males ya di game ini, yaitu cutscene-nya. Mereka cuma ambil langsung momen-momen dari animenya, bukan recreate atau dibikin ulang pakai model 3 dimensi. Padahal grafiknya kan udah kehitung bagus ya buat game zaman segitu di Xbox 360. Sayang aja kalau momen peak sinemanya malah balik ke footage anime biasa. Tapi seenggaknya feel-nya masih disupport sama soundtrack game ini yang ngasih kita lagu yang sama persis yang dipakai di animenya. Jadi udah pasti mantep ya kalau soal soundtracknya mah. Nah, kalau kamu pikir adventure modenya itu cuma yang bisa dijual dari game ini, berarti kamu salah. Soalnya Rise of Ninja masih punya bagian yang nggak kalah sangar ya, soal combat sistemnya. Ini nih yang jadi pembeda juga. Hampir semua game Naruto yang kamu mainin pasti pola gelutnya sama aja ya. Pencet segitiga bulat atau keluarin ultimate jutsu terus udah tinggal nonton animasi ultimate jutsunya. Kalau enggak ya kamu masih pernah nyoba asal pencet semua tombol yang ada di stick tuh. Kalau di game ini Ubisoft nyoba ngasih pendekatan yang beda banget. Buat keluarin jutsu kamu beneran harus melakukan gerakan segel tangan lewat kombinasi analog sama pencetan di stickmu. Mirip kayak gimana Naruto belajar segel tangan satu-satu di animenya buat keluarin jurus. Di awal game kamu bakal diajarin Iruka Sensei buat belajar Kagebunshi no Jutsu tuh. Jadi bukan gimmick doang. Kalau kamu salah pencet atau kelamaan ya jutsumu nggak bakal bisa keluar. Elemen QTE atau Quick Time Events yang biasa ada di game Naruto lain itu juga masih kepake di sini. Tapi mereka nggak berhenti di situ doang. Di battle mode-nya tiap ultimate jutsu dari tiap karakter itu punya mekanik sama cara pencet yang beda-beda. Nggak sampai di situ doang, mereka bahkan sampai tambahin opsi buat menghindar pas kamu kena ultimate jutsu musuhmu yang bikin balancing-nya tuh lebih adil. Mekanik unik kayak gini
membuktikan kalau kamu harus tahu dulu dan nggak cuma asal nyerang doang. Nggak cuma soal siapa yang mencet duluan, tapi siapa yang bisa lakuin mekanik ultimate jutsunya tanpa salah sama sekali. Variasi combat kayak gini tuh jarang banget ya kamu temuin di game-game Naruto lain, apalagi buat game yang keluar tahun segitu, itu nggak ada kayak gini. Nah, kalau kamu pengen cobain game ini di emulator, bakal makin enak banget dimainin sama gamepad ini nih. Build quality-nya udah kokoh, mantap banget, tapi tetap enteng, nggak gampang drift, terus enak digenggam di tangan berjam-jam, nggak pakai pegel. Oke banget buat mainin game Naruto ini atau game emulator lain yang butuh response time cepet. Langsung aja cek produknya di bawah, siapa tahu lagi diskon tuh harganya. Balik lagi pembahasan. Selain mekanik utama combat sistemnya tadi, Naruto Rise of Ninja juga nambahin lapisan-lapisan kecil yang bikin rasa waktu kita lagi gelut tuh kerasa makin hidup aja. Ada yang namanya Memo Clip yang bikin kamu bisa regen darah sama cakra lewat momen-momen penting di hidup Naruto yang dia ingat sendiri waktu di tengah-tengah gelut. Agak kocak ya memang, tapi namanya juga anime kan? Malah menurutku unik juga. Mereka tuh sampai kepikiran nambahin elemen kayak gini bisa dipakai beneran di gameplay loh. Soalnya kan bukan Naruto namanya kalau nggak ada flashback ya. Yang momen sedih di masa lalu diputer lagi. Terus langsung dapat power up loh Naruto. Jadi tambah kuat gara-gara inget dia harus berjuang buat orang-orang yang dia sayang yang udah mendukung dia dari dulu. Ada aja emang ya, nggak flashback nggak makan cuy. Terus kamu juga bisa nuker item unik yang bisa kamu dapetin dari misi untuk mengupgrade equipment. Makan ramen dari Pak D Ichiraku atau pembuat ramen idola kita buat jadi suplemen sebelum jalanin misi. Sama latihan jutsu itu punya sistem sendiri yang kerasa niat digarapnya. Bukan cuma menu upgrade angka doang, pas sebelum kamu berangkat jalanin misi, game ini bahkan beneran nyiapin kamu dulu. Mulai dari nyiapin equipment kayak kunai, suplemen buat jaga darah atau cakra, sampai latihan combo. Detail-detail kecil kayak gini tuh yang biasanya cuma jadi tempelan di game Naruto lain, tapi di game ini kerasa punya fungsi. Semua yang aku bahas tadi itu baru di single player doang. Buat online mode-nya gimana dong? Sama bagusnya atau malah justru bosok? Nggak cuma adventure mode sama battle biasa, Rise of Ninja juga punya mode online yang namanya Forest of Dead XM. Iya, kalau kamu fans Naruto sejati dari zaman dulu pasti tahu ini nama ujian Chunin yang jadi salah satu arc paling bagus, bahkan sampai Naruto Shippuden. Bedanya sama turnamen online kebanyakan, di sini kamu nggak perlu nunggu jadwal atau daftar bracket dulu. Kamu bisa langsung nyemplung buat berantem lawan pemain lain lewat Xbox Live kapan aja kamu mau. Kalau kamu menang, kamu bakal naik rank. Kalau kalah ya rankmu turun atau harus ngulang lagi dari nol. Kalau udah jadi rank 1, kamu masih bisa lanjut main terus lawan musuh yang sama kuatnya. Sistem simpel kayak gini tuh justru bikin online mode-nya gampang. Nggak ada tekanan buat nunggu musuh atau cari lawan. Tapi tetap ada taruhannya tiap kamu gelut sama player lain. Kombinasi semua elemen tadi, mulai adventure mode yang niat banget, combat system yang dalam, sampai online mode yang gampang diakses, bikin Naruto Rise of Ninja kerasa kayak hidden game yang paket lengkap buat ukuran game tahun segitu. Tapi tetap aja, ini game nggak sempurna, alias masih ada celahnya. Salah satunya itu kamu cuma bisa mainin dari POV Naruto doang di sepanjang story-nya. Nggak ada opsi buat explore dari sisi Sasuke, Sakura, atau Kakashi. Ya seenggaknya dikit aja gitu nggak apa-apa loh. Padahal karakter-karakter tadi kan punya momen penting di arc yang sama. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, dengan segala kelebihan yang udah kita bahas, kamu kepikiran nggak? Harusnya ini game tuh punya modal buat jadi terkenal di pikiran gamer Naruto Indonesia. Sama kayak seri Ultimate Ninja PS2 dulu. Kenyataannya, hampir nggak ada yang tahu. Bahkan orang yang udah hatam Naruto. Jadi, ini semua kenapa ya? Jadi jawabannya sebenarnya simple banget dan gak ada hubungannya juga sama kualitas gamenya sama sekali. Naruto Rise of Ninja itu kan eksklusif buat Xbox 360. Dan buat kita, generasi yang ngerasain era banyaknya dan murahnya rental PS2, itu ngebikin game Naruto ini udah kalah duluan sebelum perang. Kenapa kok bisa separah itu ya? Soalnya ada 3 masalah yang numpuk jadi satu, dan 3-tiganya pun sama sekali gak ada hubungannya sama seberapa niat Ubisoft ngebikin game ini. Masalah pertama, Microsoft emang gak pernah niat serius jualan Xbox di Indonesia. Kalau kamu beli Xbox 360 di Indonesia, ya siapa juga yang jual? Pasti dikit banget. Beda sama PS, yang walaupun PS juga waktu itu belum niat jualan di Indonesia, tapi bajakannya udah ada di mana-mana. Jadi dari awal konsolnya sendiri itu udah kalah jauh startnya lah sama PS. Masalah kedua, gara-gara gak ada yang minat sama ini barang, justru ngebikin Xbox 360 lebih murah dibanding PS3. Kedengarannya pasti lebih worth it kan buat dibeli. Padahal ini justru jadi bukti kalau konsolnya emang gak laku. Penjual mau nggak mau nurunin harga biar ada yang beli.
toko-toko game zaman itu juga banyak yang ogah nyetok Xbox sama sekali gara-gara susah laku dan modalnya lama balik. Walaupun gitu, walau konsolnya udah murah, tapi game digitalnya tetap mahal. Belum lagi overall pilihan game eksklusifnya tuh masih kalah ya sama PS. Masalah ketiga, servis sama spare part buat Xbox 360 itu goib banget di Indo. Kalau konsol kamu kena masalah, itu bakal jadi repot banget. Apalagi kalau harus inden dulu buat pesen barang spare partnya. Beda sama servis PS yang aku yakin hampir di tiap kota itu ada. Jadi ya kalau punya Xbox terus meninggoy, ya udah ada kemungkinan buat sehat walafiat tuh ya hampir nggak ada. Dari masalah tadi, efeknya jadi jelas banget ya. Rental PS2 waktu itu jadi jantung budaya gaming Indonesia. Dari PS1 sampai PS3 nggak ada tuh ceritanya orang buka rental Xbox. Aku juga yakin kamu dulu pas zaman itu tuh belum pernah nyobain Xbox, apalagi punya Xbox. Orang pernah denger nama Xbox aja belum tentu. Ini sorry ya kalau di sini ada yang fanboy Xbox, tapi emang separah, setimpang dan sejauh itu persaingannya. Kalau Xbox 360 aja nggak pernah kelihatan di rental, otomatis game seniat apapun yang eksklusif di situ bakal otomatis nggak dapat akses ke jutaan bocil kematian yang kenal dunia gaming lewat rental. Bukan cuma lewat internet atau beli konsol sendiri kayak sekarang. Naruto Rise of Ninja itu tenggelam bukan gara-gara jelek. Dia kalah gara-gara lahir di platform yang salah. Makanya jadi sia-sia banget loh perjuangan Ubi Lembut ini. Nggak ada gunanya kalau game ini sendiri nggak pernah sampai ke tangan orang yang seharusnya paling nikmatin ceritanya. Gara-gara game Naruto 1 ini, aku tuh jadi mikir ya, gimana ya seandainya Rise of Ninja rilis di PS2 atau PS3? Bisa aja dia bakal jadi salah satu game Naruto paling diingat buat kita-kita semua. Bisa aja setara sama Ultimate Ninja. Sayangnya nggak pernah kejadian, dan yang aku sayangin, developer Jepang pun sampai sekarang jarang banget yang berani ambil resiko bikin game anime yang benar-benar beda dari sebelumnya. Apalagi buat nama segede Naruto. Mereka pasti seneng banget tuh sama formula kayak Ultimate Ninja Storm yang kerasa banget fokusnya ke fan service sama pilihan karakter yang bejibun banget, yang nggak kelihatan effortnya, yang nggak ada esensinya, yang nggak menyelesaikan masalah game Naruto yang udah gitu-gitu mulu, yang kelihatan banget cuma jadi ini nih mesin sapi perah mereka. Dan kalaupun sekarang Ubi Lembut dikasih kesempatan buat balik garap proyek ini lagi, reaksiku mungkin bakal langsung jujur janggal ya. Kesambet apa lagi nih Ubi Lembut? Overthinking tuh aku gara-gara apa bisa mereka menangkap formula yang sama kayak 2007 dulu. Padahal kamu pasti nyadar kan kalau potensi kayak gini tuh nggak cuman ada di Naruto doang, tapi ada banyak di anime-anime lain. Contohnya, dari yang paling sering dibanding-bandingin sama Naruto, si One Piece-nya Eiichiro Oda yang Kang Libur ya, jelas punya world building yang luasnya bukan main, power system yang juga nggak kaleng-kaleng. Tapi sejauh ini, cuma dapat game One Piece Pirate Warriors sama One Piece Odyssey. Eksekusinya tuh masih kurang. Misi sama mekaniknya pun kerasa repetitif. Ada pula Demon Slayer, penapasan api, petir, matahari, kayu. Bukan. Bisa banget lah dijadiin sistem mekanik kayak segel tangan di Rise of Ninja. Belum lagi settingnya kan di zaman Taisho Jepang yang ikonik banget. Ada hutan, kereta uap, vibes pedesaan Jepangnya. Harusnya bakal kelihatan indah banget. Andai kata dibikin semi open world gitu. Tapi di game Hinokami Chronicles-nya, kamu cuma dikasih jalan-jalan di peta yang udah kecil, linear lagi. Kombonya juga biasa banget. Intinya potensi anime-anime, apalagi yang udah punya world building top tier sama power system yang kompleks buat dijadiin game adventure semi open world kayak gini tuh banyak banget. Masalahnya itu cuma satu, gak ada yang berani loss ambil resiko kayak Ubisoft dulu. Kan kasihan ya wibu-wibunya, dapat game yang setengah hati, udah repot-repot ambil lisensi animenya, tapi kayak game daur ulang yang gak banyak bedanya dari game sebelumnya. Harus aku akuin, aku bersyukur mereka udah sempat bikin ini game. Kalau ditanya apa Naruto Rise of Ninja beneran game Naruto terbaik sepanjang masa, aku belum berani bilang ya. Tapi kalau ditanya apa dia layak untuk masuk ke obrolan itu, jawabanku jelas iya. Dan kenyataan kalau hampir nggak ada yang tahu soal gamenya di Indonesia, bukan bukti kalau gamenya jelek, tapi bukti kalau kadang game bagus itu bisa aja lahir di tempat dan waktu yang salah. Dan soal Ubisoft ya, ini kan aku nggak tahu ya kenapa Ubisoft sekarang jadi kayak gini. Ada apa sama Ubisoft belakang ini? Kamu bisa cek video ini, kenapa Ubisoft salah terus. Atau kalau kamu penasaran sama Naruto PS2 lebih bagus dan lebih seru daripada Naruto Storm Series, kamu bisa nonton di sini. Tonton dua-duanya kalau kamu gamer sejati. Dan jangan lupa cek produk yang udah aku taruh di sini nih. Ini gamepad yang harus kamu punya juga.